Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kunci kesuksesan seseorang dunia dan akhirat, kunci kebahagiaan seseorang dunia dan akhirat, kemuliaan seseorang dunia dan akhirat adalah ada pada birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah pun sudah mengatakan huma jannatuka wa huma naruk. Keduanya itu adalah kebahagiaanmu dunia dan akhirat. Keduanya adalah kesengsaraanmu dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. I'lamu anna yawmukum hadha yawmu 'idil adha wa yawmul akbar wa yawmus surur ويوم المغفور يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا أجاركم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا رب اختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syara'a li ibadihi taqarruba ilaihi bidabhil qurban wa qarana fin nahri ma'as salati fi yaumil ghufran. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والامتنان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على كل الإنسان. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد فيا أحبة في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في محكم تنزيله وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Suatu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau berjalan-jalan di atas pekuburan. Kemudian beliau menangis sampai sangat menangisnya sehingga air matanya membasahi jenggotnya. Seraya beliau berkata, ya ahlal kubur, fa ammal amwal faqad qusimat wa ammal manazil faqad sukinat wa ammal azwaj faqad nukihat. Hadza khabaru ma indana wa ma khabaru ma indakum. Wahai ahlul kubur, sesungguhnya harta yang kau kumpulkan siang dan malam sekarang sudah dibagi oleh ahli waris kalian.
Wahai ahli kubur, sesungguhnya rumah yang kau bangun bermegah-megahan sekarang sudah ditempati oleh orang lain. Adapun istri yang engkau cintai sekarang sudah dinikah oleh orang lain. Hadza khabaru ma indana, ini adalah kabar yang saya bawa dari alam dunia. Wa ma khabaru ma indakum, kabar apa yang engkau bawa dari alam kubur? Wallahi lau udzinat lahum fil kalam laqalu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Demi Allah, seandainya mereka ahli kubur diizinkan untuk menjawab pertanyaanku, kata Sayyidina Ali, maka mereka serempak akan menjawab fa inna khairaz zadi at-taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu, maka berbekal-bekalah, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ketika kita memperingati momentum Idul Adha atau Idul Kurban, maka kita semua akan mengingat dua sosok kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyiduna Ibrahim dan Sayyiduna Ismail alaihi wassalam. Dalam hal ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya dari kisah keduanya adalah yang pertama, bagaimana ketakwaan dan keimanan yang sangat kuat daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau ditempa dengan berbagai macam ujian oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau masih usia muda, sudah dihadapkan dengan sekelilingnya masyarakat yang menyembah berhala. Kemudian belum lagi beliau dihadapkan dengan seorang penguasa yang zalim, sampai akhirnya beliau dimasukkan ke dalam api yang sangat besar sebagai permusuhan daripada hukuman daripada Raja Namrud kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Tentunya sebagai orang yang beriman tidaklah gratis. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ahasiban nasu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang itu akan mengira mereka mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tidak diuji dalam keimanannya? Kita tahu siapa sahabat Nabi, sahabat Bilal. Fisiknya, jiwanya diuji dengan disiksa oleh tuannya, tapi apa yang beliau katakan, Al-Ahad, Al-Ahad, tetap mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, termasuk sahabat Mus'ab bin Umair. Beliau adalah pemuda yang tampan, yang penuh dengan fasilitas kehidupan. Akan tetapi ketika beliaunya masuk ke dalam Islam, mempertahankan keimanannya, maka pamannya mencabut itu semua fasilitas, sehingga menjadi pemuda yang miskin, pemuda yang tanpa fasilitas. Itu adalah suatu perjuangan atau suatu kegigihan dalam mempertahankan imannya dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau juga mengatakan at-taqwa huwa khaufu minal jalil. Takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bitanzil, mengamalkan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wal istidadu liyaumir rahil, dan mempersiapkan kehidupan setelah mati nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mempertahankan keimanannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun profesinya, apapun kegiatan sehari-harinya, maka tidak akan mempengaruhi daripada tingkah lakunya. Jika dia seorang ulama, maka akan mempergunakan ilmunya untuk kepentingan Islam wal muslimin. Akan mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Jika seorang umarok, pejabat, maka dia justru akan menggunakan jabatannya, menggunakan daripada apa yang dia berikan amanah kepadanya untuk selalu kepentingan Islam wal muslimin dan kepentingan rakyatnya.
Apabila dia seorang tujar, seorang pedagang, maka dia akan takut dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin. Hati-hati untuk mengurangi timbangan sehingga dia tidak berani melakukan itu semua. Apabila dia seorang pegawai, seorang petani, siapapun dan apapun profesinya, ketika sudah di dadanya ada ketakwaan yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia menjadi orang yang istiqomah dan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu yang bisa kita contoh dari seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah ujian bertubi-tubi, ujian yang datang terus-menerus, akan tetapi keimanan dan ketakwaannya selalu meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyadul bala al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Orang semakin tinggi derajatnya, semakin tinggi keimanannya, maka ujian di hadapan Allah juga akan semakin tinggi. Maka kata Rasulullah, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian para sahabat, para tabi'in dan seterusnya sampai ke bawah dan sampai ke bawah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari seorang Nabiullah Ismail alaihissalam, beliau adalah seorang anak yang patuh, yang penurut, yang birrul walidain. Sehingga ketika ada perintah, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Maka seorang anak yang penyantun, seorang anak yang berakhlak, seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, serta-merta mengatakan, ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, wahai bapakku, kalau itu memang perintah Allah, kerjakanlah. Insyaallah engkau akan menemukan aku termasuk dari golongan orang-orang yang sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kunci kesuksesan seseorang dunia dan akhirat, kunci kebahagiaan seseorang dunia dan akhirat, kemuliaan seseorang dunia dan akhirat adalah ada pada birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah pun sudah mengatakan, huma jannatuka wa huma naruk. Keduanya itu adalah kebahagiaanmu dunia dan akhirat. Keduanya adalah kesengsaraanmu dunia dan akhirat. Maka ketika ada seorang laki-laki yang berhaji, kemudian dengan menggendong ibunya, berangkat dari Yaman ke Mekah menggendong ibunya, mengikuti rombongan, kemudian di Mekah melaksanakan rukun haji, tawaf, sa'i, wukuf dengan menggendong ibunya. Bagaimana bisa kita bayangkan? Kemudian seorang pemuda ini bertemu dengan sahabat Sayyid Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan berkata, wahai Sayyid Abdullah, apakah yang saya lakukan ini sudah bisa membalas daripada jasa ibuku ketika di dunia? Apa yang dikatakan oleh Sayyid Abdullah? Wahai pemuda, apa yang engkau lakukan ini adalah sangat-sangat baik dan sungguh sangat sempurna. Akan tetapi ketahuilah, itu semuanya tidak akan bisa membalas satu tangisan saja, satu jeritan, satu rintihan ketika ibumu melahirkanmu. Masya Allah. Itu semuanya tidak akan bisa membalas daripada jasa kedua orang tuanya. Bagaimana bisa kita bayangkan haji dengan menggendong ibunya di Arafah, tawaf dan seterusnya. Tapi itu semuanya tidak bisa membalas satu rintihan saja daripada ibu ketika melahirkan kita semua. Oleh karena itu ketika dalam hari-hari yang bahagia ini, mungkin dulu waktu kita masih kecil, ibu kita, orang tua kita ibadahnya tidak sempurna. Mungkin orang tua kita sedekahnya tidak bisa sempurna karena demi membiayai kita semua. Mereka kadang-kadang ibadahnya tidak bisa berjamaah, ibadahnya tidak bisa dilakukan secara sempurna karena mereka harus bekerja, harus mencari nafkah demi untuk membiayai kita semua. Maka bahkan mungkin mereka tidak bisa berkurban ketika Idul Adha.
demi untuk membiayai mungkin pendidikan kita, biaya hidup kita. Ketika kalau panjenengan sudah menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang bahagia, apa yang perlu kita lakukan? Maka perlu kita ingat kedua orang tua kita. Perlu kita ingat jasa-jasa mereka. Minimal kita akan mengamalkan, berkorban, beribadah, apapun kita niatkan untuk kedua orang tua kita. Mudah-mudahan pahalanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan pahalanya kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita. Ketika mereka masih ada, selesai daripada sholat Idul Adha, kita datangi. Pertama kali yang kita silaturahimi adalah siapa lagi kalau bukan kedua orang tua kita? Siapa lagi kalau bukan mereka? Karena mereka mendidik, menyayangi kita tanpa batas. Kalau mereka sudah tiada, apa yang perlu kita lakukan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man zaro qabra abawaihi au ahaduhuma." Barang siapa yang menziarahi kubur daripada kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, fi kulli jum'atin marratan, setiap Jumat dia menziarahi, maka ghafarallahu lahu wa kana baron liwalidayh. Maka orang tuanya dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia dicatat menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan dalam momen Idul Kurban ini kita termasuk dijadikan orang-orang yang meningkat takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang-orang yang istiqomah melaksanakan ibadah karena ketakwaan kita meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak kalah penting adalah kita dicatat menjadi orang-orang yang berbakti, birrul walidain kepada kedua orang tua kita, sehingga betul-betul kita akan menggapai kebahagiaan dunia maupun akhirat, kebahagiaan, kemuliaan, kesejahteraan dunia maupun akhirat berkat birrul walidain kita kepada kedua orang tua kita. Dan ketika kita waktunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa amyanun nidam kalamullahil malikil alam wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله صلى على النبي قديما ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم اهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضلة الداء خيبة الرجاء. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma sholli ala